Tim SAR lanjutkan pencarian 4 korban kapal tenggelam di Laut Aru. Unggahan Trump soal Obama picu polemik politik. Presiden Prabowo gelar rapim tertutup petinggi TNI Polri di Istana. AHY serahkan KTA Demokrat kepada tokoh komunitas Tionghoa. TNI Angkatan Darat bangun jembatan gantung perintis Garuda di Padang. Halo pemirsa, apa kabar? Selamat pagi. Senang sekali saya Demanik menemani Anda pagi hari ini dalam program Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, selain informasi utama yang telah kami hantarkan, kami juga akan menemani Anda dengan sejumlah informasi peristiwa dari mancanegara dan juga dalam negeri. Dan inilah informasi Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Kita awali informasi dari 4 korban kecelakaan kapal Cumi di Kepulauan Aru, Maluku ditemukan dalam kondisi tewas. Hingga Selasa 10 Februari 2026 siang, Tim SAR gabungan masih menyisir perairan Laut Aru guna mencari 4 ABK lainnya yang masih dinyatakan hilang. Upaya pencarian korban tenggelamnya KM Indo Perkasa 03 masih terus berlanjut pada Selasa 10 Februari 2026 siang. Tim Basarnas Ambon membuka posko operasi darurat di Kota Dobo untuk memaksimalkan proses pencarian. Dari total 16 penumpang, 8 orang dinyatakan selamat, 4 tewas dan 4 lainnya masih dalam pencarian. Insiden bermula saat kapal berukuran 26 GT ini diterjang ombak besar dan angin kencang di sekitar Pulau Wasir pada Senin lalu. Kapal kehilangan keseimbangan hingga terbalik sebelum akhirnya tenggelam. 4 korban tewas ditemukan di lokasi berbeda. 2 orang ditemukan terdampar di pantai dan 2 lainnya terjebak di dalam bangkai kapal. Seluruh jenazah kini telah dievakuasi ke RSUD Cendrawasih. Kami laporkan perkembangan operasi SAR hari ketiga kecelakaan kapal KM Indo Perkasa 03 di perairan Dobo, dan pada pukul 08.00 waktu Indonesia Timur, tim SAR gabungan melanjutkan operasi SAR sesuai rencana operasi. Selanjutnya pada pukul 11.45 waktu Indonesia Timur, tim SAR gabungan melaksanakan evakuasi salah satu korban yang ketiga ke RIB Basarnas di perairan Desa Jerwatu. Setelah itu, tim SAR gabungan melaksanakan pencarian dan menemukan 1 korban di dalam bangkai kapal KM Indo Perkasa 03. Selanjutnya dibawa menggunakan RIB menuju ke pelabuhan Dobo dan dievakuasi dengan ambulans menuju ke rumah sakit daerah Cendrawasih Dobo. Saat ini tim gabungan masih menyisir titik koordinat kejadian di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu di perairan Aru. Dari Kepulauan Maluku, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, setelah 2 hari pencarian, akhirnya tim SAR gabungan berhasil menemukan pemuda tenggelam di Pantai Sine, Tulung Agung pada 9 Februari 2026. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan berada di sisi karang. Penemuan awal korban atas nama Muhammad Ataya Ulun, 20 tahun, berdasarkan laporan dari personel potensi SAR mengenai adanya jenazah di sisi karang. Tim SAR segera mengirimkan personel untuk memastikan informasi serta melakukan evakuasi korban. Proses evakuasi berjalan lancar. Jenazah korban selanjutnya dibawa ke RSUD Dr. Iskak Tulung Agung untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Sebelumnya pencarian dilakukan intensif dengan mengarahkan 2 seru air. Seru air pertama melakukan penyisiran di permukaan perairan, sementara seru air kedua melakukan upaya pencarian di bawah air dengan penyelaman di sekitar lokasi kejadian. Di saat yang bersamaan, tim SAR gabungan juga mengarahkan sejumlah personel untuk melakukan penyisiran dan pengamatan visual di sepanjang pesisir Pantai Sine. Tim redaksi Info TV melaporkan. Pemirsa, seorang pelajar SMP bernama Adi Saputra, 15 tahun, warga desa Bululor, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dinyatakan hilang selama 3 hari. Dan tubuh remaja tersebut ditemukan di dalam sumur tua yang lokasinya tidak jauh dari rumahnya.
Misteri hilangnya Adi Saputra, 15 tahun, pelajar asal Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, akhirnya terjawab tragis setelah dilaporkan hilang sejak Jumat 6 Februari 2026. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di dasar sumur sedalam sekitar 12 meter di Dukuh Kupit, Desa Bululor pada Senin 9 Februari 2026. Tim SAR gabungan berhasil menjangkau korban sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat telah melakukan asesmen teknis di lokasi. Kedalaman sumur serta diameter yang sempit membuat evakuasi tidak bisa dilakukan secara biasa dan harus menggunakan teknik vertical rescue. Setelah korban berhasil dijangkau, petugas melakukan proses packing jenazah sebelum diangkat ke permukaan. Evakuasi dilakukan secara bertahap menggunakan sistem tali, anchor, dan teknik lifting demi keselamatan petugas. Usai proses evakuasi, jenazah Adi Saputra langsung dibawa ke RSUD Dr. Harjono Ponorogo untuk penanganan lebih lanjut oleh pihak berwenang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari stasiun pengisian oksigen di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten pada Senin 9 Februari 2026 malam terbakar dan diduga stasiun pengisian oksigen terbakar akibat mobil meledak. Akibat peristiwa ini 1 orang mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit. Api menyambar dari bangunan yang dijadikan stasiun pengisian oksigen di kawasan industri Sumber Rejeki di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten pada Senin 9 Februari malam. Sejumlah karyawan yang saat itu tengah bekerja panik lantaran api menyambar bahan kimia berupa oksigen dan nitrogen yang berada di dalam bangunan yang terbakar. 3 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang bersama 11 personel diterjunkan untuk memadamkan api. Menurut keterangan Komandan Regu Damkar Sektor Tiga Raksa, api berasal dari ledakan mobil yang terparkir di dalam bangunan karena diduga mengalami korsleting listrik. Api kemudian menyambar bahan kimia yang tepat berada di samping mobil. Api kemudian membesar hingga membakar sebagian bangunan stasiun pengisian oksigen ini. Terbakar itu 1 unit mobil ya, 1 unit mobil dan juga gulungan vinil yang buat di lantai itu yang terbakar. Untuk mobil yang terbakar sendiri jenis apa, Pak? Yang terbakar Datsun Go kisaran di tahun-tahun yang tahun berapa lah mungkin ya, udah dianggap udah usia juga mobilnya gitu. Kebakaran ini penyebabnya apa sih, Pak? Sementara dugaannya dari kita informasi narasumber yang di dalam ya, karena kita juga nggak tahu, kita kesini cuma memadamkan, katanya sih konsleting dari komponen yang ada di mobil tersebut atau di unit mobil. Berarti mobil itu sempat meledak juga tadi ya? Dengar informasi seperti itu, ada ledakan dari mobil mungkin tangki bahan bakar kali, karena dia kondisinya panas, dia bisa menyebabkan ledakan. Terus merambat atau gimana tuh? Mungkin karena dari bahan bakar tersebut yang meledak, kan dia membawa titik api ya. Akhirnya dia bisa melebar ke yang pinmil yang ada di sampingnya tersebut, begitu. Ini pabrik apa sih, Bang? Pabriknya pabrik Hais. Bergerak di bidang apa, Bang? Kalau bergeraknya saya lihat sih dia pengisian itu ya, ada mobil-mobil nitrogen atau oksigen seperti kayak gitu. Kemudian materinya berapa banyak, Pak? Kalau estimasi itu tadi setelah kita cross check ke yang punya, estimasi kisaran di angka 700 atau 800 juta. Gitu. Berapa personil yang diterjunkan? Untuk personil dari Tiga Raksa sendiri kisaran 6 orang ya. Kalau untuk personil dari Jisoka berapa? 5 orang. Akibat peristiwa ini, 1 orang karyawan yang merupakan pemilik mobil yang meledak mengalami luka bakar dan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk pertolongan medis. Untuk kondisi pengemudi, sementara hanya mengalami luka ringan di bagian kaki dan sudah dibawa ke medis. Langkah-langkah dari kepolisian apa? Untuk langkah-langkah kepolisian tentunya kami setelah mendatangi TKP, kemudian kami akan lakukan olah TKP, koordinasi dengan pihak unit identifikasi untuk sementara kita mengamankan lokasi dan kemudian kami akan minta keterangan beberapa saksi. Untuk pabrik yang terbakar ini, Pak Kapolsek, itu bergerak di bidang apa? Untuk perusahaan ini PT Haisco ya. Haisco ini adalah berupa workshop perbaikan tangki berupa nitrogen. Identitas korban, Pak? Untuk sementara identitas korban masih kami cek ya, karena sudah dibawa ke klinik terdekat. Ini karyawan di sini, Pak? Menurut informasi beberapa saksi merupakan karyawan di salah satu instansi. Luka ringan itu luka bakar, Pak?
Betul, luka ringan karena sebab dari bakaran api. Unit identifikasi dari Polresta Tangerang yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Kasus kebakaran kini diselidiki Polresta Tangerang. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Polres Tanah Karo menemukan ladang ganja milik warga di kawasan Pegunungan Kabupaten Tanah Karo, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Dan penemuan ladang ganja ditemukan setelah petugas kepolisian menerima informasi masyarakat sekitar yang mencurigai adanya seorang petani menanam pohon ganja di area kebunnya tersebut. Ladang pohon ganja tersebut berada di areal perladangan Julun Tupin, Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Penemuan ladang ganja tersebut setelah petugas kepolisian menerima informasi masyarakat sekitar yang mencurigai adanya seorang petani menanam pohon ganja di areal kebunnya tersebut. Laporan tersebut langsung ditindaklanjut dengan turun ke lokasi, dan benar saja petugas menemukan puluhan pohon ganja setinggi 10 hingga 110 cm ditanam oleh seorang warga di lokasi tersebut. Selain menyita barang bukti 33 batang pohon ganja seberat 1.200 gram, petugas juga mengamankan pemilik perkebunan pohon ganja berinisial KS. Kapolres Tanah Karo AKBP Febriandi Halho Sabtu siang mengatakan, saat ini Satuan Narkoba Polres Tanah Karo telah mengamankan pemilik lahan dan menyita 33 batang pohon ganja tersebut. Febriandi berharap kepada masyarakat agar memberikan informasi kepada polisi bila kembali menemukan adanya areal perladangan ganja di kawasan hukum Polres Tanah Karo. Kita langsung amankan baik yang menanam dan pemilik, serta untuk ganjanya sudah kita amankan nanti untuk dilakukan. Masyarakat yang memang kita temukan di wilayah kita terdampak narkotika atau lagi menanam, mohon kami diberikan informasi supaya kami segera menindaklanjutinya. Petugas hingga kini masih menyelidiki dan mendalami apakah pohon-pohon ganja tersebut rencananya akan dijual oleh tersangka kepada pengedar atau dikonsumsi sendiri. Pohon ganja tersebut rencananya akan dibawa ke Mapolres Tanah Karo untuk dimusnahkan. Ahmad Perwira, Medan, Sumatera Utara, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari seorang pria di Cengkareng, Jakarta Barat menjadi korban penganiayaan oleh tetangganya sendiri. Pemirsa, korban diduga dianiaya oleh pasangan bapak dan anak usai menegur suara bising drum yang dinilai sangat mengganggu. Kini kasus tersebut tengah dalam penanganan pihak kepolisian, di mana polisi langsung bergerak mendatangi tempat kejadian perkara guna melakukan olah TKP, identifikasi awal kepada korban. Keributan antar tetangga ini terjadi di Jalan Dahlia 3, Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat. Darwin, seorang warga setempat, mengalami luka di sekujur tubuh atas dugaan aniaya yang dilakukan tetangganya yang istri Darwin menegur suara bising drum dari rumah terduga pelaku merupakan bapak dan anak. Konflik bermula saat istri Darwin menegur suara bising drum dari rumah terduga pelaku. Korban mengaku gangguan suara tersebut sudah berlangsung sejak Agustus 2025 dan sangat mengganggu istrinya yang sedang menjalani program hamil. Cekcok mulut pun tak terhindarkan. Saat ketegangan memuncak, terduga ayah dari pelaku yang baru datang menggunakan mobil diduga sengaja menyerempet istri korban hingga tersungkur. Melihat korban lengah, terduga anak pelaku langsung memiting leher Darwin hingga terjatuh ke aspal. Tak berhenti di situ, ayah pelaku turun dari mobil dan diduga ikut menganiaya korban berkali-kali. Sang anak pun menendang kepala korban saat korban telah tersungkur. Selain mengalami kekerasan fisik, korban juga mengaku menerima ancaman pembunuhan dan kata-kata kasar dari kedua pelaku. Usai kejadian, korban menderita luka memar pada wajah, mata, serta luka lecet di siku dan lutut akibat terseret di aspal. Darwin telah melakukan visum dan melaporkan kasus penganiayaan ini ke Polres Metro Jakarta Barat untuk proses hukum lebih lanjut. Sebenarnya sih simple ya, ini masalah cuman dia berisik main drum, terus sudah ditegur berapa kali baik-baik lewat RT udah sampai Satpol PP datang, tetap dia masih main beberapa kali sampai 4 kali. Mungkin karena kita udah emosi berbulan-bulan sampai 4 bulan. Nah, jadi si istri saya kan lagi program hamil, dia stres berat, dia jadi langsung dia lempar-lempar barang, udah sampai pukul pintu udah sampai berdarah. Langsung saya dari tempat kerja ke lokasi untuk menegur karena udah emosi marah, jadi saya marah-marah
ke dia gitu. Endamnya siang atau malam, Bang? Itu nggak nentu, dia kadang bisa siang, kadang malam, kadang 2 kali. Yang paling parah itu sampai setengah 10 malam. Harinya setelah 2 minggu itu si anak main dengan sengaja jam 2. Nah, istri saya langsung samperin, ada cekcok. Saya kan dari tempat kerja langsung menuju ke lokasi. Nah, di situ udah panas lah ya, dengan kata-kata gitu kan. Saya melihat istri saya dicaci maki, saya langsung marah dong sama dia. Nah, marah, saya bilang sekarang maunya apa gitu, sampai saya maju. Nah, dia maju sampai nempel. Nah, maksudnya saya dorong biar jangan deket-deket. Udah pas dorong, dia datang dari samping, istri saya di belakang saya, dari samping pakai mobil bapaknya, tabrak istri saya sampai jatuh, saya sampai mundur gitu. Nah, udah pas mundur, anaknya langsung buru-buru ngambil leher saya, dipiting sampai jatuh, terseret-seret, sampai kencang sekali. Nah, di situ bapaknya langsung turun dari mobil, langsung menendang pinggang dan bokong berkali-kali sama kepala bagian belakang. Saya langsung lapor visum, untuk visum. Polres Jakarta Barat di bawah itu. Di Flavor ya. Kini kasus tersebut tengah dalam penanganan pihak kepolisian, di mana polisi langsung bergerak mendatangi tempat kejadian perkara guna melakukan olah TKP, identifikasi awal kepada korban. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, peristiwa tabrak lari terjadi di wilayah Depok pada Senin 9 Februari 2026 dini hari. 2 orang warga menjadi korban tabrak lari 1 unit mobil secara beruntun. Peristiwa tabrak lari bermula sekitar pukul 1 dini hari saat salah satu mobil diduga menabrak seorang warga di jalanan yang relatif sepi. Usai menabrak korban, mobil tetap melaju dan kembali menabrak seorang korban lainnya yang merupakan teman dari korban pertama. Warga yang melihat kejadian berusaha mengejar mobil pelaku penabrakan, namun nihil. Warga berharap pihak berwenang segera menindaklanjuti kasus tabrak lari ini agar pelaku dapat segera ditemukan. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. 2 orang pria bertopeng membobol sebuah toko grosir di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku masuk ke dalam toko dengan cara menjebol ventilasi jendela kaca dan menggasak sejumlah barang berharga. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi 2 orang pria saat mencuri di sebuah toko grosir di Desa Pakato, Kecamatan Bonto Maranu, Kabupaten Goa. Pelaku diketahui masuk ke dalam toko dengan cara menjebol ventilasi serta menggunakan alat bantu tali dan tangga. Selama beberapa jam beraksi, kedua pelaku berhasil membawa kabur ratusan barang dagangan yang nilainya ditaksir mencapai 30 juta rupiah. Aksi pencurian ini pertama kali diketahui oleh pemilik toko saat melihat kondisi barang yang sudah berantakan dan banyak yang hilang. Setelah memeriksa rekaman CCTV, korban baru menyadari jika tokonya telah dibobol oleh 2 orang pria yang menggunakan topeng dan masker. Akibat kejadian ini, pemilik toko mengalami kerugian yang ditaksir mencapai 30 juta rupiah. Kini kasus tersebut telah ditangani oleh kepolisian setempat. Lewat di belakang di ventilasi. Ada berapa orang yang kita lihat di CCTV? Kalau kuliah itu 2 orang di apa-apa saja diambil Ibu Haji? yang paling banyak ambil itu pop ice sama minuman, banyak ambil Milo apa. Banyak Bu di. Sama kopi-kopi. Sama kopi Bu. Ada uang tidak, uang tunai Bu? Tidak kasih, karena mungkin tahu tidak ada uang dikasih atau bagaimana. Oh begitu Bu di. Kira-kira kerugiannya berapa banyak? Kalau yang sudah kuhitung itu baru hampir 16, tapi yang belum kuhitung masih banyak. Kira-kira kisaran berapa? Lebih dari 30. Lebih 30 juta Bu. Unit Reskrim Polres Goa yang menerima laporan korban hingga kini masih melakukan penyelidikan mendalam guna mengidentifikasi kedua pelaku. Pada hari Minggu, tepatnya tanggal 1 Februari 2026, sekitar pukul 1.10 WITA dini hari, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan curat. Terlapor dalam hal ini masih dalam penyelidikan kami, namun ada bukti visual yang diberikan atau diperlihatkan oleh korban dan juga sudah diambil oleh penyidik kami
yaitu rekaman CCTV dan sangat terlihat jelas pelaku yang melakukan atau membobol daripada tempat korban. Pemilik toko berharap pihak kepolisian dapat secepatnya menangkap para pelaku agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Kita lanjut informasi peristiwa dari aksi pencurian sepeda motor yang kembali meresahkan warga Kota Depok. Pemirsa, kali ini 2 orang pelaku nekat menggasak 1 unit motor metik di Kampung Nyencle, Tapos, Kota Depok pada kondisi di sekitar lokasi sedang ramai. Dalam rekaman CCTV, terlihat detik-detik 2 orang pria yang berbagi peran saat melakukan aksi curanmor di sebuah salon kecantikan di kawasan Kampung Nyencle, Tapos, Kota Depok. Sebelum melancarkan aksinya, salah satu pelaku sempat berusaha mengelabui warga dengan berpura-pura buang air kecil di sekitar lokasi kejadian. Setelah dirasa aman, pelaku dengan cepat menggasak sebuah motor metik milik salah satu pelanggan salon yang sedang terparkir. Menurut keterangan warga setempat, mengatakan aksi pencurian kerap terjadi di wilayah ini karena posisi kampung yang berada di pinggir jalan raya, sehingga memudahkan pelaku untuk melarikan diri setelah beraksi. Kayaknya kalau lihat dari tuan mah, orangnya lagi udah bener mandir itu, boncengan 2. Yang satu kayaknya udah lihat posisi motor sambil kencing apa gimana tuh di pinggir. Nah terus satu udah ngontak motor tuh langsung jalan. Oh, itu masih rame Bang ya? Belum malam ya? Belum, itu masih kita habis maghrib tuh, orang jalan juga masih macet itu di depan, masih ramai. Lokasi Kampung Nyencle yang berada persis di tepi jalan raya diduga menjadi faktor utama maraknya aksi curanmor karena memberikan akses pelarian yang cepat bagi para pelaku. Kini korban hanya bisa pasrah dan berharap rekaman CCTV tersebut dapat membantu polisi meringkus para pelaku yang kian meresahkan. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor terekam CCTV terjadi di sebuah masjid di Desa Jadimulya, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Minggu malam. Kejadian tersebut terjadi saat berlangsungnya sholat maghrib berjamaah. 1 motor terparkir berhasil dicuri oleh pelaku. 2 motor lainnya kunci kontak sudah dijebol, namun gagal dicuri. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di sebuah masjid di Desa Jadimulya, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Minggu malam. Aksinya tersebut rekam jelas lewat kamera pengawas CCTV. 1 orang sebagai eksekutor, sedangkan 1 orangnya menunggu tak jauh di lokasi. Tak tanggung-tanggung, kawanan maling tersebut itu mengincar toga motor yang tengah terparkir di halaman masjid. Saat para pemiliknya yang merupakan jamaah masjid tengah melangsungkan sholat maghrib berjamaah. Dengan merusak kunci motor, kawanan maling berhasil membawa kabur 1 motor, sedangkan 2 motor terselamatkan meskipun dengan kondisi kunci motor sudah jebol. Ada 3. Ada 3 yang berhasil dibawa yang kabur. Berhasil dibawa tuh 1 motor warna merah. 1 motor. Tapi yang ini sudah dalam. Ini sudah dirusak juga. Sudah dirusak. Berapa orang Pak yang kelihatannya berapa orang yang direkam? Kalau wajahnya kerekam 1 orang, yang 1 nunggu di pojok sana di ujung gang, ya standby, yang 1 beraksi mulai dari sana gitu. Oke. Terekam CCTV ya Pak? Terekam CCTV ya, dari masjid terekam, terus dari korban motor pertama juga terekam, ada CCTV-nya juga. Oke. Sempat ada pengejaran atau gimana? Ya tidak ada, karena saat itu kondisi jamaah sedang fokus sholat, jadi tidak ada yang tahu. Dan kebetulan kondisinya juga cuaca mendung, jalannya becek, jadi ya tidak ada yang lalu-lalang kembali. Sementara itu saat ini korban telah melaporkan kejadiannya ke Polsek Gunung Jati, Polres Cirebon Kota. Dari Cirebon, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, video aksi premanisme yang melakukan pemalakan sopir truk yang terjadi di Jalan Kayu Tinggi Cakung, Jakarta Timur viral di media sosial. Aksi ini pun langsung ditanggapi oleh Polsek Cakung dengan mengamankan pelaku beserta barang bukti. Terkait viralnya aksi premanisme yang dilakukan seorang pria terhadap sopir truk di Jalan Kayu Tinggi Cakung, Jakarta Timur, Satuan Reskrim Polsek Cakung langsung bergerak cepat dan mengamankan pelaku beserta barang bukti. Terlihat dalam rekaman video di media sosial, pelaku merampas uang dan handphone serta kartu e-tol yang berada di dashboard mobil dan mengancam sang sopir dengan menggunakan sebilah pisau. Sang sopir hanya bisa pasrah, barang-barangnya dirampas pelaku. Kejadian ini pun terekam kamera pengendara lain dan viral di media sosial. Mendapat laporan masyarakat, tim Reskrim Polsek Cakung langsung bergerak cepat dan mengamankan pelaku beserta barang bukti berupa handphone, jam tangan, kartu e-tol, dan sejumlah uang. Januari 2026 ada kejadian
viral di media sosial, di Instagram maupun TikTok terkait kejadian suras kekerasan dengan modus si pelaku ini menodongkan senjata tajam untuk mengambil handphone maupun artikel dan berupa uang tunai. Untuk pelaku sendiri saat ini sudah diamankan bagaimana? Untuk pelaku sudah diamankan di Polsek Cakung di ruang tahanan. Sekarang masih dalam proses penyidikan. Ketika informasi yang kita dapat, si pelaku ini sedang nongkrong di suatu tempat di kafe, langsung tim mendengar informasi tersebut langsung bergerak dan langsung diamankan di kafe tersebut. Kenakan dengan pasal 49 KUHP atau pasal 482 KUHP tahun 2023. Pelaku yang berinisial MS ini diamankan di daerah Cakung, Jakarta Timur. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal pencurian dan pemerasan, pasal 479 KUHP atau pasal 482 KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Dari Jakarta Timur, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, wahana permainan di India ambruk, 1 orang tewas. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, kita lanjut informasi dari seorang anggota kepolisian dilaporkan tewas dan 13 orang lainnya terluka setelah wahana permainan roboh di ajang Surajkund, Mela Faridabad, India pada Sabtu sore 7 Februari 2026. Sebelumnya di hari yang sama, 2 orang termasuk seorang anak-anak juga terluka setelah gerbang 2 area pameran tersebut ikut roboh. Rekaman video yang diambil pada Minggu 8 Februari 2026 menunjukkan area pameran dalam kondisi sepi dengan kendaraan darurat dan petugas keamanan membatasi lokasi kejadian. Menurut petugas keamanan, insiden terjadi saat sejumlah pengunjung termasuk pelajar tengah menaiki wahana bernama Tsunami. Yang penopang utama wahana tersebut dilaporkan patah sekitar pukul 18 waktu setempat menyebabkan struktur besi ambruk ke tanah. Inspektur Polisi Jagdish Prasad yang sedang bertugas di lokasi meninggal dunia setelah terkena rangka besi saat berupaya melindungi pengunjung. 13 orang lainnya mengalami luka dan telah dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Sebelumnya, di hari yang sama, 2 orang termasuk anak-anak juga terluka setelah gerbang 2 area pameran ikut roboh. Saat ini, otoritas tempat telah membuka penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kegagalan struktur wahana tersebut. Tim redaksi Info TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari mancanegara dari tim darurat Lebanon yang diterjunkan ke kawasan Bab al-Tabaneh, Tripoli, Lebanon Utara setelah sedikitnya 9 orang tewas dan sejumlah lainnya terluka akibat runtuhnya 2 bangunan bertingkat. 2 pekan sebelumnya insiden serupa terjadi di lingkungan Al-Quba. Rekaman video menunjukkan petugas penyelamatan kendaraan darurat beroperasi di lokasi kejadian. Sejumlah korban luka dievakuasi menggunakan ambulans ke rumah sakit terdekat. Seorang warga setempat, Tamer Adib, menyebut 2 bangunan 5 lantai yang roboh telah mengalami retak parah dan tidak pernah diperbaiki. Ia menilai banyak bangunan di Tripoli dalam kondisi rapuh dan membutuhkan renovasi segera. Media lokal melaporkan, Presiden Lebanon, Joseph Aoun, memerintahkan seluruh tim darurat untuk dimobilisasi. 2 pekan sebelumnya, insiden serupa terjadi di lingkungan Al-Quba. Tripoli diketahui menghadapi masalah banyaknya bangunan tua dan tidak layak huni. Tim redaksi Info TV melaporkan. Pemirsa, kita lanjut informasi dari Presiden Donald Trump yang kembali menuai kontroversi setelah sebuah postingan video di media sosialnya menampilkan gambar rasis mantan Presiden Barack Obama dan Michelle Obama digambarkan sebagai primata. Dan postingan tersebut memicu desakan cepat dari kubu GOP untuk segera dihapus dan menjadi momen yang tak biasa di mana Trump dikritik terbuka oleh partainya sendiri.
Sejak Trump kembali ke Gedung Putih untuk masa jabatan kedua, para politisi Republikan di Kongres cenderung berhati-hati saat berbeda pendapat dengan Presiden. Namun saat unggahan video yang memuat gambar rasis terhadap Barack Obama dan Michelle Obama muncul, hal tersebut memicu berbagai reaksi dari banyak pihak dengan seruan cepat untuk menghapus konten tersebut. Kecaman terbuka datang dari sejumlah senator Republikan. Tim Scott menyebut video itu sebagai hal paling rasis yang pernah ia lihat dari Gedung Putih dan mendesak Trump segera menghapusnya. Pete Ricketts dan Susan Collins juga menilai konten itu memalukan dan tidak dapat diterima. Di DPR, Mike Lawler menyebut postingan itu sangat menyinggung dan harus dihapus disertai permintaan maaf langsung. Meski video akhirnya diturunkan, kritik dari kubu Republikan terus berlanjut menunjukkan keretakan hubungan di dalam partai. Namun sejumlah sekutu dekat Trump justru membela Presiden. Aktivis sayap kanan, Laula Loomer, menyerang politisi GOP yang mengkritik Trump. Sementara itu, Gedung Putih memberikan penjelasan yang berubah-ubah hingga menyebut unggahan itu terjadi karena kesalahan staf. Trump sendiri menolak meminta maaf secara langsung dan mengaku tidak melihat bagian akhir video yang bermasalah. Sementara itu, para pendukung Obama ramai mengutuk unggahan tersebut. Skandal ini menambah tekanan politik terhadap Trump di tengah polarisasi nasional yang semakin tajam. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, mantan Taipan media Hong Kong sekaligus aktivis pro-demokrasi Jimmy Lai dijatuhkan hukuman 20 tahun penjara dalam kasus keamanan nasional. Vonis ini menjadi hukuman terberat yang pernah dijatuhkan di bawah Undang-Undang Keamanan Nasional yang diberlakukan China dan menuai kecaman luas dari komunitas internasional. Jimmy Lai, tokoh media pro-demokrasi Hong Kong sekaligus pendiri surat kabar Apple Daily, divonis 20 tahun penjara oleh pengadilan Hong Kong. Lai dinyatakan bersalah atas dakwaan bersekongkol dengan kekuatan asing untuk membahayakan keamanan nasional, serta berkonspirasi menerbitkan artikel yang dianggap bersifat hasutan. Vonis tersebut menjadi hukuman terpanjang sejak Undang-Undang Keamanan Nasional diberlakukan oleh Beijing pada tahun 2020. Padahal, maksimum hukuman atas dakwaan ini adalah penjara seumur hidup. 6 mantan karyawan Apple Daily dan 2 aktivis lain dalam kasus ini juga dijatuhi hukuman penjara antara 6 tahun 3 bulan hingga 10 tahun. Sebagian mendapatkan keringanan hukuman karena mengajukan pledoi bersalah. Keluarga menyebut vonis ini kejam dan mengancam nyawa Lai, mengingat usianya yang telah mencapai 78 tahun dan kondisi kesehatannya yang diperkirakan semakin memburuk. Kasus Jimmy Lai dinilai sebagai pukulan berat bagi kebebasan pers di Hong Kong. Sementara pemerintah setempat menegaskan kasus ini tidak berkaitan dengan kebebasan media. Vonis ini diperkirakan akan memperkeruh hubungan Beijing dengan negara-negara barat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Iran yang kembali memperluas penindakan terhadap suara kritis reformis setelah gelombang protes nasional yang menewaskan ribuan orang. Pemirsa, kali ini aparat keamanan menargetkan tokoh-tokoh reformisi dalam langkah yang disebut sebagai upaya membungkam oposisi di tengah tekanan negosiasi nuklir dan ancaman militer Amerika Serikat. Media di Iran melaporkan pasukan keamanan telah menangkap sejumlah figur penting dari gerakan reformis yang selama ini berupaya mendorong perubahan dari dalam sistem Republik Islam Iran. Di antara yang ditahan termasuk Azhar Mansuri, Ketua Front Reformis Iran, serta bekas diplomat Mohsen Aminzadeh yang pernah menjabat di era Presiden Reformis Muhammad Khatami. Seorang tokoh lain, Ebrahim Asgharzadeh, juga ikut ditahan. Dia dikenal sebagai pemimpin mahasiswa yang terlibat dalam penyerbuan Kedutaan Besar Amerika Serikat tahun 1979. Penangkapan para tokoh reformis Iran ini diduga berkaitan dengan pernyataan pada Januari lalu yang menuntut pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Dewan Transisi Pemerintahan. Jaksa Teheran menuduh mereka mengorganisir aktivitas yang dinilai mengganggu stabilitas politik dan sosial di saat Iran menghadapi tekanan dari Amerika Serikat dan Israel. Situasi semakin memanas setelah peraih Nobel Perdamaian Narges Mohammadi dijatuhi vonis baru dengan tambahan hukuman lebih dari 7 tahun penjara. Pengamat menilai rezim Iran kini berupaya menutup rapat setiap celah perlawanan politik di dalam negeri. Setelah protes besar sebelumnya ditanggapi dengan tindakan keras yang menyebabkan ribuan orang tewas dan puluhan ribu lainnya ditahan. Penindakan ini terjadi di saat Iran baru saja menjalani perundingan nuklir dengan Amerika Serikat di Oman. Presiden Donald Trump kembali memperingatkan opsi serangan militer jika tak ada kesepakatan baru yang tercipta. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi perampokan bersenjata menargetkan truk pengangkut uang terjadi di Jalan Raya SS 613 Brindisi, Lecce, Italia Selatan.
Kelompok pelaku menyergap konvoi lapis baja dan membawa kabur uang bernilai jutaan euro tanpa laporan korban terluka. Sekelompok perampok bersenjata melakukan penyergapan terencana terhadap truk pengangkut uang di jalur SS613 yang menghubungkan kota Brindisi dan Lecce, Italia Selatan. Sekitar 10 orang bertopeng diduga terlibat menggunakan kendaraan curian untuk memblokir lalu lintas dari dua arah serta membakar sejumlah mobil untuk melumpuhkan akses jalan. Setelah konvoi terhenti, pelaku memaksa membuka dan meledakkan berangkas truk lapis baja dan diperkirakan membawa kabur uang sekitar 2,3 juta euro. Dalam insiden tersebut, pelaku dilaporkan melepaskan tembakan ke arah petugas karabinieri menggunakan senjata laras panjang termasuk Type 56 buatan Cina dan AS-78 tipe 1 sebelum melarikan diri menggunakan sejumlah kendaraan. Salah satu kendaraan pelarian, Fiat Doblo putih, kemudian ditemukan dalam kondisi hangus terbakar dan ditinggalkan. Aparat menutup jalur tol selama beberapa jam untuk penyelidikan dan pengamanan lokasi. Dalam operasi lanjutan, petugas menangkap 3 tersangka di wilayah Campis Salentina dan masih menyelidiki keterkaitan kasus ini dengan perampokan serupa di Italia. Arisna Nur, jurnalis Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, polisi Italia menembakkan gas air mata dan meriam air saat bentroknya terjadi dengan puluhan demonstran di dekat venue hoki Olimpiade musim dingin. Insiden ini memicu kekhawatiran publik terhadap pengamanan event olahraga internasional tersebut. Puluhan pengunjuk rasa terlibat bentrokan dengan polisi Italia di dekat lokasi venue hoki Olimpiade musim dingin. Aksi protes berlangsung ricuh saat demonstran melempari petugas keamanan dengan petasan dan berusaha mendekati jalan raya utama yang menuju kawasan Olimpiade. Pihak keamanan merespon dengan menembakkan gas air mata serta mengerahkan meriam air untuk membubarkan massa. Situasi semakin memanas ketika sejumlah demonstran mencoba menerobos barikade keamanan dan memicu kejar-kejaran di sekitar jalur tol. Otoritas setempat menyebut langkah tegas diambil untuk mencegah gangguan lebih luas, terutama menjelang persiapan Olimpiade musim dingin. Hingga saat ini, belum ada laporan resmi terkait jumlah korban luka atau penangkapan dalam aksi tersebut. Namun, insiden ini menambah kekhawatiran publik terhadap isu keamanan dan protes sosial di tengah persiapan ajang olahraga internasional tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, partai berkuasa di Jepang di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Sanae Takaichi menang telak dalam pemilu cepat di Jepang. Media melaporkan LDP mengamankan mayoritas suara di majelis rendah, memberikan Takaichi mandat kuat untuk mendorong agenda konservatif. Dan pemirsa, di tengah ketegangan regional dan juga tekanan ekonomi. Hasil perhitungan sementara menyebut LDP meraih 316 kursi, melampaui batas mayoritas absolut dalam parlemen. Kemenangan ini menjadi rekor terbesar dalam sejarah partai sejak didirikan pada tahun 1955. Takaichi, yang baru menjabat 3 bulan sebagai Perdana Menteri Jepang, menjadi sosok sentral dalam melonjakkan dukungan publik. Dalam wawancara televisi, ia menegaskan akan memperkuat kebijakan untuk membuat Jepang lebih kuat dan makmur. Di kantor pusat LDP, Takaichi tampak memasang pita merah pada papan nama para kandidat pemenang dan disambut tepuk tangan pejabat partai. Meski belum menguasai majelis tinggi, super majoritas di majelis rendah memberikan ruang besar bagi Takaichi untuk mendorong perubahan dalam kebijakan keamanan, imigrasi, dan penguatan militer. Sementara itu, blok oposisi dinilai terlalu terpecah untuk menjadi penantang serius bagi para partai berkuasa. Aliansi baru Partai Sentris dan Liberal diperkirakan kehilangan banyak kursi parlemen dibandingkan pemilu sebelumnya. Pemilu ini menegaskan dominasi LDP di politik Jepang, sekaligus membuka babak baru di bawah kepemimpinan Takaichi yang berambisi memperkuat posisi Jepang di kawasan Asia Pasifik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Partai Konservatif Bunzaita yang dipimpin Perdana Menteri Anutin Karnirakul unggul dalam pemilu umum Thailand. Hasil sementara menunjukkan Bunzaita ini meraih hampir 200 kursi, namun masih belum cukup untuk membentuk pemerintah sendiri. Koalisi diperkirakan akan menjadi kunci dalam penentuan Perdana Menteri berikutnya. Komisi Pemilihan Thailand melaporkan, dengan lebih dari 90% TPS telah menghitung suara, Bung Jae-tae memenangkan sekitar 194 kursi di Majelis Rendah Parlemen. Jumlah itu menjadi perolehan terbesar, namun masih jauh dari mayoritas mutlak 251 kursi.
Partai Progresif People's Party yang sempat diunggulkan dalam survei harus puas di posisi kedua dengan 116 kursi. Sementara PUT, Partai Populis yang didukung kubu Thaksin Shinawatra, berada di urutan ketiga dengan 76 kursi. Pengamat menilai Bung JT kemungkinan besar akan mengajak PUT bergabung dalam pemerintah koalisi, sebab tidak ada satu partai pun yang diperkirakan mampu memenangkan mayoritas tunggal. People's Party sendiri dianggap sulit mencari sekutu, karena agenda reformisnya tentang kubu konservatif. Anutin menyampaikan terima kasih kepada para pemilih, dan berjanji akan bekerja maksimal untuk rakyat Thailand. Bung JT dipandang sebagai pilihan utama kalangan royalis dan militer di tengah perlambatan ekonomi dan meningkatnya sentimen nasionalis. Pemilu kali ini juga disertai referendum untuk menggantikan konstitusi tahun 2017. Hasil sementara menunjukkan mayoritas pemilih setuju agar parlemen memulai proses penyusunan piagam baru. Kelompok pro-demokrasi menilai langkah ini penting untuk mengurangi pengaruh militer serta lembaga-lembaga yang tidak dipilih langsung oleh rakyat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Bad Bunny menciptakan momen bersejarah di panggung Super Bowl 2026. Dalam pertunjukan tersebut, halftime di Levi's Stadium, California, musisi Puerto Rico itu membawa sejarah dan juga identitas budaya pulau kelahirannya ke hadapan jutaan penonton dunia. Bad Bunny mencatat sejarah dengan penampilannya di pertunjukan halftime Super Bowl yang syarat simbol budaya dan identitas Puerto Rico. Penampilan dibuka dengan latar ladang tebu, dikelilingi petani tradisional Jibaro, serta gambaran kehidupan rakyat seperti permainan domino dan stand Piragua Eserut khas Karibia. Bad Bunny membawakan sejumlah lagu hits reggaetonnya, termasuk Titi Mi Preganto dan Yo Pero Sola. Penampilan meriah ini juga disaksikan sejumlah selebriti Latin serta tokoh dunia hiburan internasional yang turut menambah perhatian dan sorotan global terhadap pertunjukan tersebut. Momen kejutan lainnya terjadi saat Lady Gaga muncul dalam adegan pernikahan di atas panggung, membawakan lagu duet Day With a Smile bersama iringan band dan tarian salsa. Di sela-sela penampilan Bad Bunny kemudian menyelipkan pesan politik dan sosial saat menampilkan lagu El Apagón yang menggambarkan krisis listrik dan dampak Hurricane Maria di Puerto Rico. Di akhir penampilan, Bad Bunny mengibarkan bendera Puerto Rico dengan warna biru muda, simbol gerakan kemerdekaan. Layar panggung menampilkan pesan, "The only things more powerful than hate is love." Pertunjukan selama 13 menit ini dinilai sebagai momen bersejarah, karena Bad Bunny tampil sepenuhnya dalam bahasa Spanyol dan memperkenalkan budaya Latin di panggung terbesar Amerika Serikat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden dorong industri buka lapangan kerja untuk rakyat. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi dan informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentingnya sektor industri untuk memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Presiden juga mendorong industri untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menerima audiensi Asosiasi Pengusaha Indonesia di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang Bogor pada Senin malam 9 Februari 2026. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menekankan pentingnya sektor industri memberikan manfaat nyata bagi rakyat dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Audiensi berlangsung hangat selama hampir 3 jam dengan diskusi intens mengenai kondisi ekonomi nasional dan tantangan dunia usaha ke depan. Dalam pertemuan yang dihadiri 22 pengusaha Apindo, Presiden Prabowo mendengarkan masukan dan aspirasi pelaku usaha terkait arah kebijakan ekonomi. Presiden juga menekankan semangat Indonesia Incorporated, yakni kolaborasi erat antara pemerintah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan untuk memperkuat daya saing nasional. Ia mendorong perkembangan industri tekstil, sepatu, mebel, makanan dan minuman, perikanan, peternakan, serta penguatan UMKM guna menciptakan lapangan kerja di sektor real. Para pengusaha menyatakan komitmen mendukung visi Presiden, termasuk pengentasan kemiskinan melalui pemenuhan gizi, pendidikan berkualitas, dan industrialisasi berorientasi pada kepentingan bangsa. Audiensi dihadiri pula oleh Menteri Sekretaris Negara Prastio Hadi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya.
Pertemuan ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia usaha demi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Saan Mustopha, mengatakan pihaknya belum mengambil sikap keputusan terkait dukungan Presiden Prabowo Subianto untuk maju kembali pada Pilpres 2029. Saan menyebut meski wacana Presiden Prabowo 2 periode telah mengemuka, sikap resmi partai masih dibicarakan secara internal. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Saan Mustopha, mengungkapkan bahwa Nasdem mempunyai kepentingan untuk menyukseskan program pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, Saan menyebut pihaknya merupakan salah satu partai bagian koalisi dari pemerintahan Presiden Prabowo. Namun saat ini perihal dukungan Prabowo 2 periode masih dalam tahap pembicaraan internal Nasdem, sehingga belum memutuskan sikap resmi terkait kontestasi Pilpres 2029 mendatang. Nasdem kini tengah fokus terlebih dahulu untuk menyukseskan berbagai program Presiden Prabowo hingga akhir jabatan 2029. Dan Nasdem akan mendorong hal Nanti akan dibicarakan di internal ya. Dan Nasdem fokus, kan Nasdem bagian dari koalisi pemerintahan Pak Prabowo juga. Dan Nasdem tentu punya kepentingan bertanggung jawab agar periode Pak Prabowo ini bisa berjalan dengan sukses, berhasil, dan semua agenda-agenda prioritas, kebijakan-kebijakan prioritas Pak Prabowo itu bisa terrealisasi dengan baik, dan Nasdem ada dalam posisi mendukung sepenuhnya pemerintahan Pak Prabowo sampai nanti di akhir masa periodenya. Nanti lainnya nanti kita ikuti dan sebagainya, tapi Nasdem fokus dan bertanggung jawab untuk menyukseskan Pak Prabowo. Dari Jakarta, Farizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Saan Mustopha, menanggapi usulan dari Partai Amanat Nasional agar Zulkifli Hasan menjadi Wakil Presiden mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Pilpres 2029. Saan mengatakan pihaknya menghormati usulan PAN, namun keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Partai Amanat Nasional mengusulkan agar Ketua Umumnya Zulkifli Hasan mendampingi Presiden Prabowo Subianto pada kontestasi Pilpres 2029. Usulan tersebut diungkapkan langsung oleh Wakil Ketua Umum PAN, Edi Suparno. Merespon hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Saan Mustopha, menyebut bahwa usulan itu merupakan hal yang wajar saja. Namun Saan menilai keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo. Keputusan internal partai ya. Jadi kalau partai usulin itu kan wajar aja, biasa aja. Tapi kan tergantung juga nanti kepada Pak Prabowo sendiri ya. Jadi itu urusan internal masing-masing, dan kita hormati saja. Kita hormati dan kita hargai. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Sekjen Partai PKS Muhammad Khalid mengungkapkan pihaknya menghormati setiap partai politik yang telah menyatakan sikap dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto menjabat selama 2 periode. Khalid juga menyebutkan saat ini pihaknya belum menentukan arah sikap perihal Pilpres 2029 mendatang. Dukungan Presiden Prabowo Subianto untuk menjabat selama 2 periode kini semakin digaungkan oleh sejumlah partai politik. Pasalnya hal itu terlihat melalui dengan salah satunya tingkat kepuasan publik yang cukup tinggi terhadap kinerja Presiden Prabowo sebesar 79,9%. Namun Sekjen Partai PKS Muhammad Khalid mengungkapkan pihaknya belum menentukan arah sikap perihal kontestasi Pilpres 2029 mendatang. Menurutnya saat ini yang terpenting ialah menyukseskan program-program Presiden Prabowo hingga akhir jabatan pada 2029. Kendati demikian, dia menghormati sejumlah partai politik yang telah menyatakan sikap terkait arah kontestasi Pilpres. Buat PKS sendiri ada beberapa partai yang sudah menyatakan sikap untuk mendukung 2 periode tapi tidak sepaket, merasa kami terlalu terburu-buru atau gimana sih? Kami menghormati setiap partai itu punya mekanisme internal organisasi masing-masing ya. Dan kami juga memiliki proses di dalam juga. Jadi kami akan melakukan syuro melalui mekanisme musyawarah majelis syuro. Jadi kalau teman-teman partai lain kami sangat menghormati, sudah memberikan pernyataan, sikap dan sebagainya. Dan kami di PKS
hingga detik ini kita belum melakukan pembahasan terkait Pilpres 2029. Yang kami tekankan di sini adalah bagaimana yang terpenting adalah Presiden Prabowo Subianto pemerintahannya sukses hingga akhir masa jabatan. Apakah approval rating sejauh ini akan jadi pertimbangan juga, karena indikator politik mencatat hampir 80% approval rating untuk pemerintahan Pak Prabowo, bahkan disebut dibandingkan periode pertama Pak SBY dan Pak Jokowi ini yang paling tinggi. Apakah itu ada jadi pertimbangan? Kami sebagai bagian koalisi tentu senang dengan approval rating Presiden Prabowo yang cukup tinggi. Artinya kepuasan publik juga sangat baik. Tentu baik ada approval rating atau tidak ada approval rating, kami berkomitmen sama-sama dengan pemerintahan untuk bisa menyukseskan program-program dari pemerintahan Pak Prabowo. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah terus memperkuat upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit melalui program cek kesehatan gratis yang menjadi salah satu prioritas nasional. Salah satu pengecekan cek kesehatan gratis di Sekolah Kristen IPK Sunter, Jakarta Utara. Dalam rangka 1 tahun pelaksanaan program tersebut, Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti bersama Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan meninjau langsung pelaksanaannya di Sekolah Kristen IPK Sunter 2, Jakarta Utara. Kegiatan peninjauan ini dilakukan untuk memastikan layanan pemeriksaan kesehatan dasar gratis bagi peserta didik berjalan sesuai dengan tujuan program. Pemerintah menekankan pentingnya peran sekolah sebagai titik awal dalam membangun upaya hidup sehat sejak usia dini. Mendikdasman Abdul Muti menyampaikan program CKG yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk IPK sejauh ini berjalan lancar dan sesuai dengan rencana. Bagi peserta didik yang hasil pemeriksaannya masuk dalam kategori tertentu akan masuk dalam mekanisme rujukan juga telah disiapkan. Anak-anak yang memerlukan penanganan lebih lanjut akan diarahkan ke fasilitas kesehatan terdekat. Dan program ini alhamdulillah sejak diluncurkan telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya anak-anak. Dan mudah-mudahan dengan cara seperti ini, kita tidak hanya mengetahui bagaimana kesehatan anak-anak kita, tapi juga menumbuhkan kesadaran dan budaya hidup sehat. Mulai dari makanannya, mulai dari aktivitasnya, istilahnya healthy lifestyle, gaya hidup yang sehat. Yang dengan badan yang sehat itu, mereka akan menjadi generasi yang kuat, bisa semangat belajar, dan mudah-mudahan bisa berprestasi tentu saja. Program tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam memberikan pemeriksaan kesehatan gratis bagi anak-anak sekolah di seluruh Indonesia, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Bakom RI meninjau pelayanan dan juga fasilitas kesehatan di Puskesmas Kembangan, Jakarta Barat dalam rangka 1 tahun berjalannya program cek kesehatan gratis. Hal ini juga dilakukan agar masyarakat yang memanfaatkan program cek kesehatan gratis ini dapat mendapatkan pelayanan yang semestinya. Dalam rangka telah berjalannya program cek kesehatan gratis di seluruh puskesmas di Indonesia selama 1 tahun yang merupakan gagasan dari pemerintahan Prabowo Gibran, Deputi 2 Bakom Pemerintah RI. Terkait hal ini, Gina Galia selaku Deputi Badan Komunikasi turut meninjau pelayanan dan fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh Puskesmas Kembangan, Jakarta Barat pada Selasa pagi. Hal ini dilakukan agar masyarakat yang memanfaatkan program cek kesehatan gratis ini dapat mendapatkan pelayanan yang semestinya. Menurut Gina, sebanyak 70 juta orang dalam 1 tahun belakangan ini telah memanfaatkan program tersebut. Gina pun turut memuji pelayanan yang memisahkan antara pasien umum dengan pasien CKG dan fasilitas bagus yang dimiliki oleh Puskesmas Kembangan demi memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat. Di samping itu juga, Puskesmas Kembangan melayani sekitar 10 hingga 15 pasien di tiap harinya. Alhamdulillah, berjalannya sudah mulai lancar. Tadi juga pas saya lihat di sini, alhamdulillah bagus banget puskesmasnya. Jadi emang dipisah ya unit yang menyelenggarakan CKG-nya supaya nggak crowded, nggak dicampur sama yang unit yang lain gitu. Jadi inisiatif seperti ini bagus banget menurut saya. Jadi setiap hari ada sekitar 10 sampai 15 orang sama yang jemput bola juga. Jadi memang CKG ini selain memang kita juga menerima yang kesini secara gratis, tinggal tunjukin KTP, kita juga jemput bola juga. Misalnya di tempat kerja, terus di sekolah-sekolah, di kantor-kantor pemerintahan, terus
di mall bahkan juga udah ada. Jadi memang teman-teman yang mau ikut CKG menurut aku ini program yang sangat sayang untuk dilewatin ya, karena memang setahun sekali kita bisa cek gratis. Dan kalau setahun kita udah cek, tahun ini, tahun depan harus cek lagi. Manfaat nyata dari program cek kesehatan gratis ini turut dirasakan langsung oleh salah satu warga asal Jakarta Barat, Grace Kumala, yang mengaku bahwa sebelumnya jarang melakukan pemeriksaan kesehatan. Namun melalui program ini, berbagai keluhan kesehatan yang tidak disadari sebelumnya dapat terdeteksi lebih awal. Pemerintah menghimbau masyarakat untuk melakukan pemeriksaan cek kesehatan gratis atau CKG di puskesmas minimal setahun sekali, guna memantau status kesehatan secara berkala. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat paripurna ke-13 masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa pagi. Rapat tersebut beragendakan penetapan anggota Badan Amil Zakat Nasional serta penetapan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Dewan Perwakilan Rakyat kembali menggelar sidang paripurna ke-13 masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa pagi. Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Saan Mustafa dengan didampingi Wakil Ketua DPR lainnya Cucun Ahmad Samsurijal serta dihadiri 292 anggota DPR. Adapun rapat paripurna pimpinan DPR secara resmi menetapkan anggota Badan Amil Zakat Nasional dan menetapkan anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu, pimpinan DPR juga menetapkan sejumlah Dewan Pengawas BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan. Antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 9 Februari 2026. Acara rapat paripurna hari ini adalah 1. Laporan Komisi 8 DPR RI atas hasil pemberian pertimbangan calon anggota Bajnas dari unsur masyarakat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 2. Laporan Komisi 9 DPR RI atas hasil uji kelayakan calon anggota Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan calon anggota Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari unsur pekerja, unsur pemberi kerja, dan unsur tokoh masyarakat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Ketiga, laporan Komisi 11 DPR RI atas hasil uji kelayakan calon anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan sisa masa jabatan periode 2023-2028 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Sekarang kami akan menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah acara rapat tersebut dapat disetujui? Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari pemerintah yang memberikan diskon besar untuk transportasi umum saat mudik Idul Fitri. Pemirsa, kereta api mendapat potongan tarif 30%, sedangkan tiket pesawat diskon hingga 18%. PT Kereta Api itu untuk perjalanan periode tanggal 14 sampai dengan 29 Maret 2026 diberikan diskon tarif sebesar 30%. Sekali lagi 30% dari harga tiket. Targetnya 1,2 juta penumpang. Pemerintah memberikan diskon besar untuk transportasi umum selama masa mudik Idul Fitri, termasuk kereta, pesawat, dan angkutan laut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan langkah ini bertujuan meringankan biaya perjalanan masyarakat dan mendorong mobilitas saat Lebaran. PT Kereta Api Indonesia akan memberikan diskon tiket 30% untuk perjalanan pada 14 hingga 29 Maret 2026. Sementara itu, tiket pesawat kelas ekonomi domestik mendapatkan potongan 7 hingga 18% yang ditargetkan mencakup 3,3 juta penumpang pada periode yang sama.
Untuk transportasi laut, PT PLN memberikan diskon 30% untuk perjalanan 11 Maret hingga 5 April dan tarif jasa pelabuhan kapal feri dipangkas 100% pada 12 hingga 31 Maret. Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 911,16 miliar rupiah dari APBN dan sumber non-APBN untuk mendukung kebijakan ini. PT Kereta Api itu untuk perjalanan periode tanggal 14 sampai dengan 29 Maret 2026 diberikan diskon tarif sebesar 30%. Sekali lagi 30% dari harga tiket, targetnya 1,2 juta penumpang. Kemudian angkutan laut PT PLN untuk periode 11 Maret sampai dengan 5 April diskon tarif sebesar 30%. Dari tarif dasar dan targetnya 445.000 penumpang. Demikian pula angkutan penyeberangan ASDP tanggal 12 sampai 31 Maret diskon tarif 100% dari jasa ke pelabuhan. Target jadi 100%-nya dari jasa ke pelabuhan. Kemudian targetnya adalah 945.000 unit kendaraan dan 2,4 juta penumpang. Dengan demikian diharapkan masyarakat sudah bisa mulai untuk memesan tiket. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, AHY serahkan KTA Demokrat kepada tokoh komunitas Tionghoa. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi bersama saya Dewi Manik. Pemirsa, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyerahkan kartu tanda anggota Partai Demokrat kepada motivator dan tokoh publik Mary Riana bersama sejumlah tokoh dan komunitas Tionghoa. Penyerahan KTA dilakukan di kantor DPP Partai Demokrat Jakarta pada Senin 9 Februari 2026. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyerahkan secara langsung kartu tanda anggota Partai Demokrat kepada Mary Riana. Penyerahan KTA ini juga diberikan kepada sejumlah rekan-rekan Mary Riana dari komunitas Tionghoa. Kegiatan berlangsung di kantor Partai Demokrat Jakarta dan disaksikan oleh jajaran pengurus partai. Dalam kesempatan tersebut, AHY menyampaikan, Partai Demokrat terbuka bagi seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang suku, agama, maupun golongan. AHY menegaskan kehadiran tokoh-tokoh dari berbagai komunitas merupakan bentuk komitmen Partai Demokrat dalam memperkuat politik kebangsaan yang inklusif. Lebih lanjut, AHY berharap sinergi dan kebersamaan tersebut dapat menghadirkan kontribusi nyata serta perubahan positif bagi masyarakat Indonesia. Ini acara yang spesial. Kami hari ini menerima hadirnya, bergabungnya saudara-saudara kita, para sahabat yang tergabung dalam berbagai komunitas Tionghoa menjadi bagian dari Partai Demokrat mulai hari ini, dan tentunya bukan hanya sebagai kader yang tadi saya sudah serahkan secara langsung kartu tanda anggotanya, tetapi yang lebih penting dari itu adalah setelah ini Demokrat menjadi bagian dari perjuangan dan pengabdian untuk masyarakat, bangsa dan negara. Saya tentu merasa senang dan merasa terharu sekaligus karena dorongan dan niat baik termasuk sahabat kami, Mas Mary Riana, semua yang hadir di ruangan ini bersama Pak Sekjen, Pak Bendung, dan Kepala BPKK dan para petinggi Partai Demokrat lainnya. Kami menjadi saksi bahwa mereka telah memilih politik, mereka telah memilih Partai Demokrat sebagai rumah dan juga sekaligus sebagai kapal besar yang mudah-mudahan dengan nahkoda dan awak yang cakap, yang memiliki niat yang baik pula, bisa membawa perbaikan ataupun kemajuan demi kemajuan. Sekali lagi masyarakat bangsa dan negara. Saya rasa Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengungkapkan bahwa tingkat kepuasan publik merupakan masukan penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan juga introspeksi ke depan. Dasko menyebut catatan dalam hasil survei akan menjadi perhatian pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terkait kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto. Dalam hasil survei tersebut, sebanyak 79,9% responden puas, sedangkan 2% responden tidak puas terhadap kinerja Presiden Prabowo. Menanggapi hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra mengatakan, approval rating atau tingkat kepuasan publik merupakan masukan penting bagi pemerintah untuk evaluasi. Dasko menyebut, meski presentase catatan dalam approval rating relatif kecil, namun tetap memiliki arti penting sebagai bahan perbaikan kebijakan. Ya, yang pertama, approval rating itu kita anggap sebagai sebuah masukan, juga sebuah evaluasi, juga buat introspeksi. Karena dari approval rating itu juga masih ada yang kita lihat juga berupa catatan-catatan yang tentunya justru catatan-catatan itu yang menjadi perhatian kami, menjadi perhatian pemerintah, menjadi perhatian Pak Prabowo untuk dijadikan bahan introspeksi untuk perbaikan ke depan. Walaupun mungkin sekitar 2-3%, tapi itu cukup berarti dan penting menurut kami menjadi bahan masukan. Termasuk soal meningkatkan ekonomi dan pemerataan bantuan. Iya, betul. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari kegiatan Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang mengungkapkan terdapat lebih dari 54 juta warga miskin yang berada pada desil 1 hingga desil 5 belum masuk sebagai penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional. Pemirsa, temuan ini berdasarkan pengukuran menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS tahun 2025. Sepanjang tahun 2025, sebanyak 54 juta masyarakat miskin dan pas-pasan dari kalangan desil 1 hingga 5 tidak menerima kepesertaan BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, justru 15 juta orang dari kalangan menengah atas dan kaya melainkan penerima BPJS Kesehatan PBI. Dirinya menyebut, dengan melihat data tersebut, maka orang mampu terlindungi BPJS Kesehatan PBI, sedangkan yang rentan menunggu. Berdasarkan DTSN masih ada penduduk desil 1 dan 5 yang belum menerima BPIJK. Sementara sebagian desil 6 sampai 10 masih tercatat sebagai penerima. Desil 1 sampai 5 yang belum menerima BPI cukup besar, yaitu sebesar 54 juta jiwa lebih. Sementara desil 10, desil 6 sampai 10 dan non desil, nanti mohon ini BPS bisa menjelaskan lebih rinci, mencapai 15 juta lebih. Itu yang sebelah kanan bisa dilihat, di mana yang lebih mampu terlindungi, yang lebih rentan justru menunggu. Ini adalah data yang kita peroleh pada tahun 2025. Oleh karena itulah kemudian kita mencoba untuk memanfaatkan desil ini dengan asumsi bahwa desil ini belum sepenuhnya sempurna. Kita masih perlu melakukan ground check lebih luas lagi, karena di tahun 2025 itu kami hanya mampu meng-ground check hanya 12 juta KK lebih. Padahal seharusnya lebih dari 35 juta KK. Maka itulah kita kemudian kerjasama dengan daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi cepat. Tetapi saya rasa itu masih belum cukup dan seharusnya harus ada lagi suatu upaya yang lebih nyata sehingga data kita makin tahun makin akurat. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya-Yudi Sadewa menyatakan pihaknya siap mencairkan anggaran sebesar 15 miliar untuk reaktivasi jaminan kesehatan nasional otomatis sementara. Dan Purbaya juga menyampaikan pihaknya akan mencairkan anggaran jika BPJS sudah menyelesaikan salah satu pos anggaran yang sebelumnya diminta untuk diperbaiki.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan anggaran sebesar 15 miliar untuk reaktivasi otomatis kepesertaan BPJS Kesehatan segmen penerimaan bantuan iuran bagi pasien penderita penyakit kronis. Menanggapi usulan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya siap mengucurkan anggaran sebesar 15 miliar untuk reaktivasi tersebut. Dirinya menyebut anggaran sebesar itu tidak masalah, terlebih anggaran cukup untuk memenuhi kebutuhan Kementerian Kesehatan. Selain itu, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS diminta perlu menyelesaikan salah satu pos anggaran yang sebelumnya diminta untuk diperbaiki sebelum dicairkannya anggaran reaktivasi JKN. Nanti kan BPJS tinggal minta ke saya, itu satu anggaran masih dibintangin, dia tinggal perbaiki atau tinggal datang ke saya, mungkin minggu ini juga coba, jadi nggak ada masalah, nggak besar. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, CEO Danantara Rosan Roslani resmi memulai groundbreaking 6 proyek hilirisasi fase pertama di 13 lokasi, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang langsung memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi. Berlangsung di Jakarta pada Jumat 6 Februari 2026, CEO Danantara Rosan Roslani resmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking di 6 proyek hilirisasi yang bergerak dalam sektor energi, pertambangan, pertanian, dan peternakan. Proyek yang berlokasi di 13 daerah ini mencapai nilai investasi hingga 7 miliar US dollar atau setara dengan 110 triliun rupiah, sekaligus membuka 3.000 lapangan pekerjaan. Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan multiplier effect secara langsung yang bisa memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi yang dirasakan masyarakat. Proyek tersebut diantaranya smelter aluminium baru, pabrik bioetanol Glenmore di Jawa Timur, proyek hilirisasi biorefinery Cilacap, pabrik garam olahan Segoro Madu, dan hilirisasi poultry di Jawa Timur. Tentunya kita dengarkan langsung bersama bahwa hilirisasi adalah menjadi program prioritas utama dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan ini juga menjadi program utama dari kami di Danantara, dan untuk memastikan bahwa program ini tidak hanya memberikan return yang baik, tapi juga dari segi penciptaan lapangan pekerjaan, menciptakan nilai tambah yang tentunya akan berdampak positif kepada pertumbuhan perekonomian Indonesia ke depannya. Dengan 6 proyek hilirisasi yang dicanangkan pada hari ini memang berjumlah total investasinya mencapai 7 miliar dolar yang tadi ada di 6 daerah, Mempawah, Banyuwangi, Cilacap, Malang, dan Gresik yang dihadirkan langsung di sini, tapi masih ada 6 daerah lainnya yang memang tapi diwakili karena memang di 6 daerah itu adalah untuk peternakan ayam atau poultry yang tadi sudah diwakili oleh daerah lainnya. Memang proyek-proyek ini mencakup sektor mineral energi dan agroindustri yang merupakan tulang punggung dari transformasi ekonomi nasional ke depannya. Acara peresmian yang digelar secara daring dan luring ini turut dihadiri secara langsung oleh CIO Danantara, Pandu Syahrir, dan COO Danantara, Doni Oskaria, dan CTO Danantara, Sigit Santosa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang menjatuhkan sanksi denda dengan total nilai mencapai 542,49 miliar rupiah atas berbagai pelanggaran di pasar modal. Pemirsa, sanksi tersebut dikenakan selama periode tahun 2022 hingga akhir Januari 2026. Deputi Komisioner Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK, Edi Manindo Harahap menyampaikan sepanjang tahun 2022 hingga akhir Januari 2026, OJK telah menjatuhkan sanksi denda total sebesar 542,49 miliar. Sanksi tersebut dikenakan kepada 3.418 pihak atas berbagai pelanggaran di pasar modal. Edi menyebutkan bahwa sebagian besar denda terkait dengan pelanggaran substantif, termasuk manipulasi perdagangan saham. Selain itu, Edi menegaskan OJK juga menjatuhkan sanksi lain berupa pembekuan dan pencabutan izin serta perintah tertulis. Langkah ini dilakukan untuk menjaga integritas serta melindungi investor di pasar modal Indonesia. Total denda yang dikenakan sebesar 542,49 miliar kepada 3.418 pihak. Baik itu karena keterlambatan pelaporan, untuk
untuk keterlambatan pelaporan itu totalnya jumlahnya denda 159,91 miliar, maupun terkait dengan pelanggaran-pelanggaran substansif yang total dendanya sebesar 382,58 miliar. Di mana dari 382,58 miliar ini itu 240,65 miliar itu dikenakan karena terkait manipulasi perdagangan saham yaitu kepada 151 pihak. Sanksi lainnya yang juga kami kenakan antara lain berupa pembukuan izin, itu ada 9 pembukuan izin. Kemudian ada pencabutan izin, ada 28 pencabutan izin, dan juga ada 119 perintah tertulis. Kemudian berikutnya dalam rangka penegakan hukum pidana, dapat kami informasikan OJK telah menyelesaikan 5 kasus pidana yang telah ingkrah. Sedangkan yang masih berproses saat ini adalah 42 kasus dugaan tindak pidana yang masih dalam proses pemeriksaan, di mana 32 kasus di antara 42 ini terindikasi terkait manipulasi perdagangan saham. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggaini, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan melaksanakan Town Hall Meeting penguatan penataan ruang wilayah untuk pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Forum ini menyoroti bahwa penataan ruang tidak hanya terbatas pada daratan, tetapi juga mencakup keseluruhan termasuk laut, udara, dan ruang bawah tanah. Rapat koordinasi ini dilakukan guna mempertemukan para pemangku kepentingan lintas kementerian, lembaga, serta komunitas untuk membahas isu strategis penataan ruang wilayah nasional. Forum tersebut diselenggarakan sebagai ruang dialog terbuka untuk menyatukan perspektif dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan yang inklusif, serta berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, forum ini menyoroti bahwa penataan ruang tidak hanya terbatas pada daratan, tetapi mencakup keseluruhan termasuk laut, udara, dan ruang bawah tanah. Menurut Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menyebutkan bahwa penataan ruang nantinya akan semakin kompleks seiring meningkatnya kebutuhan ruang akibat pertumbuhan penduduk dan ekonomi, sehingga pengelolaan ruang harus dilakukan secara cermat. AHY juga menyoroti pentingnya tata kelola dan kepastian regulasi implementasi kebijakan tata ruang, termasuk rencana detail yang nantinya akan dijadikan acuan oleh seluruh pemangku kepentingan dari nasional hingga daerah. Lebih lanjut, AHY juga membahas terkait dengan mitigasi bencana, dikarenakan posisi Indonesia berada di kawasan rawan bencana, yang menurut penataan ruang berbasis pada daya dukung dan daya tampung lingkungan. Menurutnya, banyak bencana di wilayah hilir merupakan dampak dari pengelolaan ruang di wilayah hulu yang tidak terkendali, sehingga integrasi penataan ruang dengan upaya resiko pengurangan bencana menjadi keharusan. Inti dari Town Hall Meeting ini, tadi masing-masing telah menyampaikan perspektif yang tentunya penting untuk kita dengar, karena Town Hall Meeting, yang membedakan Town Hall Meeting dengan rapat koordinasi biasanya adalah kita juga banyak mendengar, sekaligus kita jadikan sebagai referensi untuk menyempurnakan upaya yang telah dilakukan selama ini agar tata ruang wilayah nasional ini benar-benar terintegrasi. Karena bukan hanya darat yang perlu diatur, itu sebetulnya ya semua matra, udara, laut, termasuk bawah tanah, ruang bawah tanah ini. Kalau kita hadapkan pada kebutuhan Indonesia yang tentunya kita ingin menjadi negara maju, maka jumlah penduduk yang juga semakin bertambah ini benar-benar akan menghadirkan kompetisi, termasuk perebutan bukan hanya sumber daya alam, tapi juga tanah, ruang. Sekali lagi, baik di darat, laut, maupun bawah tanah, bahkan udara. Karena memang semuanya perlu mendapatkan atensi dan prioritas. AHY juga berharap seluruh masukan yang dihimpun dapat memperkuat kebijakan penataan ruang nasional yang lebih terintegrasi, berkelanjutan dan berkeadilan, serta mampu menjadi pondasi bagi pembangunan infrastruktur dalam jangka panjang. Dari Jakarta, Anggita Haryono, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 10 DPR lalu Hadrian Irvani menyoroti perihal seorang guru yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu di Sumedang, Jawa Barat hanya digaji Rp15.000. Lalu mengatakan pihaknya mengusulkan agar dibentuknya Badan Guru Nasional yang berada di bawah naungan langsung Presiden Prabowo agar kesejahteraan guru dapat teratasi. Seorang guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu di Sumedang, Jawa Barat viral di media sosial usai menerima gaji hanya Rp15. Merespon hal itu, Wakil Ketua Komisi 10 DPR, lalu Hadrian Irvani, menyayangkan atas gaji yang diterima oleh guru tersebut. Lalu menyebut, pihaknya pun mengusulkan agar manajemen guru berada dalam satu pengelolaan yang benar dari pemerintah pusat. Dirinya menilai, jika perlu dibentuknya Badan Guru Nasional yang berada langsung di bawah naungan Presiden Prabowo Subianto agar kesejahteraan guru dapat terjamin. Polemik tentang kesejahteraan guru terus bergulir. Kami di Komisi 10 DPR RI sejak awal menyampaikan jika carut-marut pengelolaan guru ini terus terjadi, maka kami mengusulkan kepada pemerintah bahwa manajemen guru tarik ke pemerintah pusat. Manajemen guru harus berada dalam satu pengelolaan yang benar oleh pemerintah pusat. Bila perlu, dibentuk Badan Guru Nasional yang langsung berada di bawah Presiden. Sehingga mulai dari rekrutmen, kemudian penugasan, kemudian mutasi, kemudian pemberian reward maupun punishment terkelola dengan manajemen yang baik di bawah Badan Guru Nasional. Mungkin ini menjadi solusi yang baik terhadap pengelolaan guru kita, sehingga kesejahteraan guru bisa terjamin. Karena perlu diingat bahwa pendidikan yang kuat, keberhasilan pendidikan salah satunya ditopang oleh peningkatan kesejahteraan guru. Oleh sebab itu, saya dan teman-teman di Komisi 10 DPR RI berupaya berikhtiar agar pengelolaan guru ini bisa lebih baik di masa-masa yang akan datang. Investasi di bidang pendidikan tentu dalam rangka mempersiapkan generasi emas menuju Indonesia Emas tahun 2045. Dari Jakarta, Farizal, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana karena usai jeda berikut ini kami akan hadir kembali dengan sejumlah informasi dan peristiwa lainnya. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi bersama saya Deo Manik, dan informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat pimpinan TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam rapat pimpinan pada Senin pagi digelar secara tertutup pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat pimpinan TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta. Sejumlah petinggi TNI Polri tiba di istana sejak 8.00 waktu Indonesia Barat. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak buka suara sebelum rapim dimulai. Ia menegaskan rapat tersebut bersifat rutin. Selain itu, rapim tertutup membahas arahan hingga evaluasi dari Presiden Prabowo Subianto. Rutin kan tiap tahun. Nah. Yang hadir itu dari mana aja sih Bang kalau jajaran? TNI Polri dulu. Sekarang kita Dandim ke atas, kalau nggak salah polisi Kapolres ke atas. Ya. Ini kan acara rutin saja, evaluasi, apa langkah-langkah ke depan, mungkin itu, dan biasa kita dapat pengarahan dari Presiden selalu. Setelah Presiden memberikan pengarahan, Pak Panglima mungkin akan Ya nanti ada rapim TNI lagi, nanti rapim Angkatan Darat lagi, jadi apa turunan-turunan dari petunjuk Presiden apa yang kita lakukan. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan taklimat kepada peserta rapim TNI Polri. Dalam arahannya, Presiden menekankan pentingnya profesionalisme dan persatuan dalam menjaga stabilitas serta keamanan nasional.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan taklimat kepada para peserta rapat pimpinan TNI dan Polri yang digelar di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 9 Februari 2026. Rapim tersebut merupakan agenda rutin tahunan yang dilaksanakan sebagai forum konsolidasi pimpinan TNI dan Polri pada awal tahun. Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan peran strategis TNI dan Polri sebagai institusi pertahanan dan keamanan negara yang harus terus diperkuat, profesional, serta dekat dengan rakyat. Presiden juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kinerja TNI Polri selama lebih dari 1 tahun masa kepemimpinannya, terutama dalam mendukung program-program pemerintah yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Alhamdulillah, Pak Presiden dapat memberikan pengarahan dan kebetulan mengundang para pimpinan TNI dan Polri untuk mendapatkan pengarahan di Istana Merdeka Jakarta. Di dalam pengarahan beliau tadi juga beliau menyampaikan terima kasih, penghargaan dan apresiasi kepada TNI maupun Polri yang dalam 1 tahun lebih masa kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo, TNI maupun Polri terus menjadi garda terdepan di dalam membantu dan mensukseskan seluruh program-program pemerintah yang semua program itu selalu orientasinya adalah untuk kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, dan kepentingan negara di atas segala kepentingan pribadi maupun golongan. Bapak Presiden memang secara khusus tadi juga menyampaikan bahwa meminta kepada pimpinan TNI maupun Polri untuk tidak ragu-ragu, kemudian juga tidak segan-segan untuk memberikan penghargaan kepada anggota TNI maupun anggota Polri yang telah menunjukkan dharma baktinya kepada bangsa dan negara, telah menunjukkan dedikasinya, telah menunjukkan pengabdiannya dalam berbagai bentuk penghargaan tersebut, misalnya dalam hal bentuk kenaikan pangkat ataupun kesempatan untuk mendapatkan kesempatan melaksanakan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Tak hanya itu, Mensesnek juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo turut menegaskan pentingnya persatuan dan soliditas di lingkungan TNI dan Polri dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa. Selain perhatian terhadap kesejahteraan dan penghargaan bagi personel berprestasi, Presiden juga menyoroti peran TNI Polri dalam penanganan bencana, pembangunan daerah terpencil, serta kesiapan pengamanan Ramadan dan Idul Fitri melalui koordinasi lintas kementerian. Dalam hal penanganan bencana, TNI Polri berada di garda yang paling depan, kemudian dalam hal pembangunan program-program pemerintah termasuk jembatan-jembatan di daerah-daerah terpencil, baik TNI maupun Polri juga bekerja keras untuk ikut membangun sehingga bisa meringankan beban masyarakat. Secara spesifik arahan dari Bapak Presiden memang di dalam forum tadi tidak secara eksplisit beliau sampaikan, tetapi dalam berbagai forum kami di lintas kementerian dalam rangka persiapan bulan suci Ramadan dan persiapan Lebaran, kami terus berkoordinasi dan baik TNI maupun Polri selalu hadir karena bagaimanapun juga saling berkaitan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Darat mulai menyiapkan pasukan untuk misi perdamaian di Gaza. Fokus persiapan diarahkan pada kemampuan di bidang kesehatan dan zeni. Usai menghadiri rapat pimpinan TNI dan Polri bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 9 Februari, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak menyatakan TNI AD mulai menyiapkan pasukan untuk misi perdamaian di Gaza. Penyiapan ini dilakukan sambil menunggu koordinasi resmi dari Mabes TNI terkait kebutuhan dan karakter personel yang akan ditugaskan. Proses pengiriman pasukan memerlukan koordinasi berjenjang dari pihak yang mengkoordinasikan misi di Gaza hingga Mabes TNI dan Mabes Angkatan Darat. Latihan internal telah dimulai untuk mempersiapkan personel dengan kemampuan di bidang kemanusiaan dan rekonstruksi, termasuk fokus pada zeni dan kesehatan. Jumlah personel yang akan dikirimkan masih bersifat perkiraan dan menunggu keputusan final dari Mabes TNI. Itu kan masih terus berjalan ya, jadi kan kami menunggu dari hasil koordinasi ke yang mengkoordinir di Gaza, nanti ke Mabes TNI nanti ke Mabesat memerlukan personil yang berkarakter apa, nanti kami siapkan. Sudah mulai berlatih orang-orang yang kemungkinan kan kita nanti kan jadi perdamaian.
Jadi berarti si jenis kesehatan yang seperti itu kami siapkan. Ya bisa satu brigade 5.000, 8.000 mungkin, tapi masih bernego semua, belum pasti. Jadi belum ada kepastian angka sampai sekarang. Kami hanya penyiapan pasukannya saja. Tak hanya itu, Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Marulis Manjuntak juga menegaskan peran TNI Angkatan Darat saat ini terbatas pada penyiapan pasukan sesuai permintaan. Sedangkan keputusan penugasan, waktu keberangkatan dan lokasi final berada di tingkat komando lebih tinggi. Langkah ini memastikan kesiapan TNI Angkatan Darat mendukung misi perdamaian di Gaza sesuai mandat pemerintah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revisi memastikan bahwa pihaknya siap mengirimkan pasukan berapapun yang dibutuhkan untuk misi perdamaian di wilayah Gaza, Palestina. Namun jumlah pasukan tersebut akan diputuskan pada akhir bulan ini yang nantinya akan ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita menjelaskan bahwa pasukan yang akan dikirim untuk misi perdamaian di wilayah Gaza merupakan prajurit terpilih. Tandio mengatakan para prajurit tersebut yang telah memiliki pengalaman tugas ke wilayah Gaza. Dirinya pun memastikan pihaknya akan mengirim berapapun pasukan yang nantinya akan dibutuhkan untuk melakukan misi perdamaian di Gaza. Kendati demikian, jumlah pasukan yang dikirim akan diputuskan pada akhir bulan Februari yang ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo. Pada prinsipnya TNI siap ya, berapapun yang dibutuhkan. Karena kan sekarang masih dalam proses perundingan. Nanti mungkin kalau tidak salah minggu terakhir bulan Februari ini akan diputuskan berapa TNI nanti yang akan berkontribusi secara jumlah pasukan. Sampai sekarang kita sudah ada beberapa opsi untuk bisa kita berpartisipasi aktif terhadap perdamaian di Gaza. Secara pastinya menunggu keputusan dari akhir bulan inilah yang nanti akan ditandatangani langsung oleh Bapak Presiden. Terima kasih. Saya kira kita sudah punya pengalaman ya. Ada Unifil yang pernah ke sana, satuan-satuan yang pernah dikirim ke sana inilah nanti akan kita rekrut. Jadi bukan satuan-satuan yang belum pernah tugas ke sana. Kita kalau tidak salah sudah mengirimkan dari tahun 2008 ya. Dari 2008 itu kita sudah mengirimkan Unifil ke sana, sudah berkali-kali. Dan orang-orang inilah nanti akan kita kirim ke sana. Dari Jakarta, Farizal Dafariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi 1 DPR Utut Adianto mengungkapkan rencana pengiriman pasukan Indonesia ke Gaza, Palestina sebaiknya tidak dilakukan dalam jumlah skala besar. Menurutnya yang lebih penting ialah kualitas pasukan yang dikirim, yakni prajurit terbaik yang siap menghadapi berbagai situasi dalam misi penjaga perdamaian. Indonesia berencana akan mengirimkan ribuan pasukan Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari 3 matra, Angkatan Darat, Udara, dan Laut untuk melakukan misi perdamaian di wilayah konflik Gaza, Palestina. Ketua Komisi 1 DPR Utut Adianto mengusulkan agar pengiriman pasukan tersebut tidak dilakukan dalam skala besar. Pasalnya, skala wilayah Gaza relatif kecil sehingga penempatan pasukan harus disesuaikan dengan kebutuhan operasional. Kendati demikian, dirinya menilai yang lebih penting ialah kualitas pasukan yang dikirim, yakni prajurit terbaik yang siap menghadapi berbagai situasi dalam misi penjaga perdamaian. Intinya, hemat saya tidak perlu terlalu besar seperti yang 20.000 itu. Tentu kan teman-teman di Kemhan sudah punya ukuran. Kalau jalur Gaza, sempat saya pelajari itu luasnya 45 km persegi. Itu lebih kecil sedikit dari Jakarta Pusat. Di Jakarta Pusat nih Senayan, Tanah Abang, sampai Cempaka Putih, tuh, Senen, kurang lebih seperti itu. Jadi siapa yang menjadi lead biar itu nanti ada rundingan di tingkat presiden, leadernya. Yang jelas kita kirim pasukan yang terbaik, yang sigap untuk segala cuaca, sigap untuk segala situasi. Tentu kita berdoa ini lebih seperti peacekeeping forces, penjaga perdamaian, dan membantu percepatan perbaikan Gaza. Kalau dari sisi kami saya sudah berkali-kali menjelaskan ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar, penjaga ketertiban dan perdamaian dunia, dan minta maaf
hampir semua partai termasuk partai kami juga menyetujui bahwa kemerdekaan Palestina itu adalah hak mereka. Tetapi ada statement penting dari Bapak Presiden, bukan sekadar kemerdekaan Palestina, tetapi juga pengakuan dan hidup damai berdampingan two states solution. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Darat terus melanjutkan pembangunan jembatan gantung Kailaili di Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah. Hingga Senin 9 Februari 2026, program fisik pembangunan jembatan telah mencapai 45,5%. Jembatan gantung sepanjang 100 meter ini dibangun sebagai sarana vital penghubung antar desa di wilayah pedalaman Aceh Tengah, guna memperlancar mobilitas masyarakat serta mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan sosial. Pembangunan berada di bawah koordinasi Kodim 0106 Aceh Tengah dengan dukungan material TNI AD. Personil Koramil 05 Linge Yon TP 854, Deka dan Kompi B Yonif 114, Satria Musara, bekerja terpadu bersama teknisi lapangan, meski menghadapi tantangan medan dan distribusi material. Hingga kini pekerjaan abutmen dan pendirian pilon telah rampung. Dilanjutkan pengelasan gelagar serta penata material. Pembangunan ditargetkan selesai pada Februari 2026 sebagai wujud komitmen TNI AD mendukung percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pedalaman. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih dalam informasi dari TNI Angkatan Darat yang melalui Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol terus menunjukkan komitmen nyata dalam membantu percepatan pemulihan wilayah pasca bencana di Provinsi Sumatera Barat. Pemirsa, salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui pembangunan jembatan gantung Perintis Garuda di Desa Guo, Kecamatan Kuranci, Kota Padang. Pembangunan jembatan gantung Perintis Garuda di Desa Guo, Kecamatan Kuranci, Kota Padang bertujuan untuk memulihkan kembali akses masyarakat yang sebelumnya terputus akibat bencana, sekaligus menunjang kelancaran aktivitas sosial serta perekonomian warga setempat. Jembatan tersebut menjadi sarana vital penghubung antar wilayah yang sangat dibutuhkan masyarakat. Pengerjaan jembatan dilaksanakan secara gotong royong oleh personil TNI AD dari Yonif TP 844, KB Yonif TP 896 SP, serta Kodim 0312 Padang. Hingga saat ini progres pembangunan telah mencapai sekitar 60% dan terus dikebut agar segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Meski dihadapkan pada keterbatasan medan dan kondisi pasca bencana, prajurit TNI AD tetap bekerja dengan penuh semangat dan dedikasi, mengedepankan profesionalisme serta standar keamanan konstruksi demi keselamatan pengguna jembatan ke depan. Melalui pembangunan jembatan gantung Perintis Garuda ini, TNI AD berharap dapat meringankan beban masyarakat terdampak bencana serta mempercepat pemulihan infrastruktur di wilayah Kota Padang, khususnya Kecamatan Kuranci. TNI AD juga akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat sebagai wujud pengabdian kepada rakyat dan negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kita lanjut informasi dari Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni menerima audiensi Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia periode 2014-2016 pada 9 Februari 2026. Pemirsa, pertemuan tersebut membahas potensi kolaborasi khususnya terkait afforestation, reforestation, dan revegetation pada 12 juta hektar lahan kritis di Indonesia. Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni menerima audiensi Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Robert O. Blake Jr., periode 2014-2016 pada Senin 9 Februari 2026. Pertemuan tersebut membahas potensi kolaborasi khususnya terkait afforestation, reforestation, and revegetation pada 12 juta hektar lahan kritis di Indonesia. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang umum PBB di New York tahun 2025 lalu. Melalui caption di sosial media Instagram @raja_antoni, Menhub menyampaikan bahwa menyambut baik seluruh potensi kolaborasi internasional demi kemajuan Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Juliarto meninjau langsung fasilitas pengelolaan sampah berbasis teknologi yang dikembangkan oleh Universitas Islam Bandung dan Institut Teknologi Bandung. Pemirsa, kunjungan ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk mendorong peran perguruan tinggi dalam menjawab persoalan sampah nasional.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menyerukan kepada seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk menciptakan berbagai inovasi dalam menangani permasalahan sampah di tanah air. Hal tersebut disampaikan saat meninjau langsung fasilitas pengelolaan sampah berbasis teknologi yang dikembangkan oleh Universitas Islam Bandung atau Unisba dan Institut Teknologi Bandung atau ITB. Dalam peninjauan di kedua lokasi tersebut, Mendiktik Saintek berdialog langsung dengan tim teknis perguruan tinggi terkait aspek teknologi, operasional, biaya, hingga standar lingkungan. Menteri Brian menilai kesiapan sistem perlu terus disempurnakan agar teknologi pengolahan sampah berbasis thermal dan plasma dapat diterapkan secara aman, efisien, dan bisa direplikasi di berbagai daerah. Ia pun menekankan kampus memiliki posisi strategis sebagai pusat riset, pengujian, dan pengembangan teknologi, termasuk dalam memastikan pengelolaan emisi, efisiensi energi, dan keamanan lingkungan. Maka dari itu, Mendiktik Saintek mendorong kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah agar teknologi pengolahan sampah berbasis kampus dapat diterapkan sesuai kebutuhan wilayah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah terus memperkuat upaya peningkatan mutu pendidikan melalui sinergi antar program prioritas. Mendikbud Abdul Muti meninjau langsung implementasi program makan bergizi gratis dan revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Bogor untuk memastikan dampaknya dirasakan langsung oleh sekolah. Terima kasih Pak Presiden Prabowo dan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Bapak Abdul Muti. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti meninjau SMP Negeri 2 Babakan Madang dan SD Negeri Bojongkoneng 02 Kabupaten Bogor. Kunjungan ini dilakukan untuk melihat sinergi dua program prioritas pemerintah, yaitu program makan bergizi gratis dan program revitalisasi satuan pendidikan. Program makan bergizi gratis diharapkan mendukung kesehatan dan konsentrasi belajar peserta didik. Sementara program revitalisasi sekolah berfokus pada perbaikan bangunan dan sarana-prasarana agar lebih aman, nyaman, dan layak digunakan. Melalui sinergi ini, pemerintah menargetkan terbangunnya ekosistem belajar yang menyeluruh, mulai dari pemenuhan gizi hingga lingkungan fisik sekolah yang mendukung proses pembelajaran. Revitalisasi sekolah juga memberikan rasa tenang bagi guru dan murid, serta menumbuhkan harapan baru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Program makan bergizi gratis dan revitalisasi sekolah disinergikan agar anak-anak belajar dalam kondisi sehat, nyaman, dan aman, sehingga proses pembelajaran bisa berjalan lebih optimal. Pemerintah menegaskan, sinergi antar program prioritas akan terus diperkuat untuk memastikan pendidikan bermutu dapat dirasakan secara nyata di satuan pendidikan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti melakukan kunjungan kerja kedua sekolah di Kabupaten Bogor. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya Kemendikbud dalam memastikan implementasi program makan bergizi gratis dan revitalisasi satuan pendidikan berjalan sesuai sasaran. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti melakukan kunjungan ke SMP Negeri 2 Babakan Madang dan SD Negeri Bojongkoneng 02 Kabupaten Bogor untuk melihat secara langsung keterpaduan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG dan program revitalisasi sekolah. Di SMP Negeri 2 Babakan Madang yang memiliki 480 murid telah menerima bantuan revitalisasi berupa rehabilitasi 3 ruang kelas serta pembangunan fasilitas toilet baru yang rampung pada Desember 2025. Sedangkan di SD Negeri Bojongkoneng 02 dengan jumlah murid sebanyak 291 telah menerima bantuan revitalisasi berupa rehabilitasi 6 ruang kelas, ruang perpustakaan, toilet lama, ruang UKS, ruang administrasi, pembangunan 1 ruang kelas baru, serta 1 paket toilet baru. Tak hanya itu, Mendikbud juga menekankan bahwa program makan bergizi gratis tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi anak, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran nilai-nilai positif. Menurutnya, lingkungan sekolah yang aman dan nyaman didukung pemenuhan gizi yang baik menjadi fondasi penting dalam menyiapkan generasi sehat, cerdas, dan berkarakter menuju generasi emas Indonesia 2045. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari pemerintah yang memulai langkah strategis dengan memperkuat pasokan protein nasional melalui program hilirisasi ayam terintegrasi. Program ini digulirkan di 6 titik nasional, salah satunya di Kabupaten Malang untuk mendukung swasembada protein dan program makan bergizi gratis. Pemerintah melalui Danantara memulai pengembangan program hilirisasi ayam terintegrasi di 6 lokasi nasional. Salah satu titik pengembangan berada di Kabupaten Malang, Jawa Timur.
Program ini merupakan inisiatif Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebagai langkah strategis memastikan swasembada protein yang berkelanjutan serta mendukung program makanan bergizi gratis. Hilirisasi ayam terintegrasi memperkuat ekosistem perunggasan dari hulu hingga hilir, meliputi pembibitan pakan lokal, kesehatan hewan, rumah potong, hewan unggas cold chain, pengolahan hingga pemasaran. Program ini didukung investasi sekitar 20 triliun rupiah, serta akses kredit usaha rakyat hingga 50 triliun rupiah. Pemerintah memproyeksikan program ini akan menambah produksi sekitar 1,5 juta ton daging ayam dan 1 juta ton telur per tahun. Selain itu, program ini diperkirakan membuka 1,46 juta lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan peternak hingga 81,5 triliun rupiah. Program hilirisasi ayam juga diharapkan menopang kebutuhan gizi. 82,91 juta penerima manfaat program makanan gizi gratis. Pembangunan kandang GPS ini merupakan salah satu dari rencana pembangunan ekosistem hilirisasi ayam terintegrasi yang dilakukan oleh Danantara melalui BUMN, PT Berdikari, dan BUMN Pangan. Tujuan dari pembangunan hilirisasi ayam terintegrasi adalah dalam rangka peningkatan produksi daging ayam dan telur untuk memenuhi kebutuhan makan bergizi gratis, khususnya di luar Pulau Jawa. Pemerintah menegaskan program hilirisasi ayam terintegrasi menjadi bagian penting strategi pembangunan pangan nasional untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dalam rangka Hari Pers Nasional, anggota fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jawa Barat Pradi Supriyatna menggelar dialog temu wartawan bertajuk Ngopi, Ngobrolin Pemerintah dan Isu bersama wartawan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI di Kota Depok. Dan dalam acara tersebut, Pradi Supriyatna juga menyoroti masalah lingkungan dan perencanaan pembangunan tata ruang perkotaan. Kegiatan yang berlangsung dalam suasana akrab dan dialogis ini dihadiri para pengurus serta anggota IJTI Kota Depok. Diskusi mengangkat sejumlah isu aktual, mulai dari kebijakan pemerintah daerah dan pembangunan di Jawa Barat, hingga pentingnya transparansi dan komunikasi publik antara wakil rakyat, pemerintah, dan media. Dalam acara tersebut, Pradi Supriyatna menyoroti masalah lingkungan dan perencanaan pembangunan tata ruang perkotaan. Anggota Komisi 1 fraksi Partai Gerindra ini sangat menaruh perhatian terhadap iklim pembangunan di wilayah Jawa Barat, terutama di daerah-daerah berbasis pada aliran sungai dan juga daerah yang memiliki sejumlah setu atau danau. Pradi menekankan penguatan regulasi yang sudah ada di setiap daerah dengan berkoordinasi kepada pemerintah pusat melalui PUPR, BWSCC terkait adanya pembangunan di luar batas tertentu, agar dapat mengurangi dampak risiko negatif yang terjadi bagi keseimbangan alam seperti banjir, tanah longsor, dan dampak negatif lainnya. Menurutnya, pembangunan tata ruang perkotaan harus kembali kepada konsep yang dituangkan pemerintah di dalam perencanaan pembangunan yang sudah matang sesuai dengan instruksi Presiden. Pradi berharap tata kelola pembangunan di berbagai daerah sudah harus dipersiapkan dari sekarang dan berjalan sesuai aturan yang dibuat pemerintah. Selain menjaga keseimbangan alam, juga bisa berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Kita kembali, tentu ini kan hidup adalah keseimbangan ya, antara alam yang selama ini sudah memberikan begitu banyak pada kita, ya banyak hal lah. Tentunya juga ini harus kita hormati, kita perlakukan dengan baik. Nah, bagaimana caranya? Memberikan perencanaan yang matang terkait dengan RT/RW, rencana tata ruang, termasuk memang hal-hal yang memang sudah semestinya tidak boleh dilakukan ya dalam hal pembangunan, misalkan di pinggir-pinggir sekitar sungai. Nah, ini baiknya ya tidak dilakukan. Nah, maka dari itu saya memang di Komisi 1 dalam hal ini, di dalamnya selain pemerintahan di perizinan sangat menaruh perhatian terhadap iklim pembangunan di wilayah Jawa Barat, ya, terutama di daerah-daerah yang berbasis pada
aliran sungai. Ya, kita koordinasi tentu juga dengan pemerintah pusat melalui PUPR, BWSCC. Ya, cobalah kita evaluasi dari sekarang, ya, dampak-dampak yang terjadi paling tidak bisa kita kurangi dari hulu sampai ke hilir. Acara ditutup dengan komitmen bersama untuk terus menjaga komunikasi, kolaborasi, serta keterbukaan informasi demi mendorong pemerintah yang transparan dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Kota Depok, Jawa Barat, Riswanto Ahmad melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Menyapa Indonesia pagi hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Dewi Mani pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.